Halo para juru bicara. Ada pepatah Cina kuno mengatakan, Jing sang ming sok on dui, yantu chin chuo. Artinya, cara terbaik menemukan jati diri adalah merantau. Episode Ngeremon ini dikhususkan bagi mereka para sahabat rantau. Culture shock, para juru bicara menarik untuk ditampilkan. Inilah para musafir kita. Keluarga kecilku, ku harus melawan sebuah rindu demi masa depanku. Perkenalkan, nama saya Sasrani Utmalenti, biasa dipanggil Lenti. Saya berasal dari Kabupaten Sumbawa. Saya Eka Anggriani dari jurusan Tadris Bahasa Inggris Fakultas Tarbiyah dan Keguruan. Saya dari Dompu. Oke, nama saya M. Insarul Afif ya. Akrabnya dipanggil Afif. Ya, nama saya Hikmah Jailani, cuman sering disapa Imam. Saya dari Kota Bima. Nama saya Ida Lestari, asal dari Bima. Kenapa memilih UIN? Yang pertama, jujur karena yang pertama itu di spoiler sama kakak sepupu. Karena dia udah emang kuliah di sini, nah terus di spoiler lah, diceritalah UIN tuh kayak gini. Nah dari situ saya mulai tertarik untuk masuk ke UIN, gitu. Mau jawab jujur atau gimana? Kenapa pilih UIN? Yang awalnya ya saya lihat UIN ya, UIN. Pas SMA mungkin ada beberapa kampus yang saya bandingin ya, kampus universitas inilah itulah. Nah, ketika saya gagal ya pilihannya ya mau tidak mau UIN karena dia negeri. Alasan saya karena dia negeri dan juga melihat perkembangan NTB sendiri kan. Apalagi saat itu lagi berkembangnya tuh halal tourism. Nah, gimana caranya biar saya bisa berkecimpung di program itu halal tourism. Nah, masuklah saya ke ekonomi syariah. Ya memang karena saya dari alumni Madrasah Aliyah ya, sekolah agama. Jadi dulu saya lulusnya lewat jalur SPAN PTKIN. Nah, jadi rekomendasi dari guru saya ambil di UIN aja gitu. Karena memang sekolahnya agama, jadi di sana langsung keterima gitu. Jadi mudah untuk dapat beasiswa juga gitu. Kalau UIN Mataram sih kayak lebih fokus ke keislaman gitu kampusnya, soalnya di Bima nggak ada kampus yang UIN gitu. Ya kalau boleh jujur ya, awalnya saya mendaftarkan kuliah pertama itu di universitas lain. Cuma gara-gara tidak lulus dan saya kembali mendaftarkan di UIN. Berarti UIN adalah pilihan nomor 2? Nah, awalnya gitu, kedua. Apa sih yang culture shock yang kamu dapetin di sini? Masalah culture shock itu ya memang sih, karena memang saya bahasanya dari segi bahasanya kan berbeda. Ini ada yang dari Sumbawa, di Lombok Timur, Lombok Tengah, kok banyak sekali. Pertama memang kaget, kok gini ya, saya diam aja. Teman saya ngomong kayak gitu. Lama-lama jadinya kayak kalau lama-lama sih kayak asik gitu dengerin, dikit-dikit belajar gitu. Memang awalnya itu saya kaget, apa dia bilang kayak gini-gini kan. Tapi kalau lama-lama tuh saya pengen cari tahu gitu. Kayaknya sih nggak ada ya. Soalnya sering juga kan di sini. Sebelum kuliah juga sering kesini gitu. Pada saat awal masuk kuliah offline langsung di UIN sini kan awalnya kaget aja lihat ada teman-teman yang lain bahasa, lain kepribadian. Terus seminggu nggak butuh waktu lama sih buat adaptasi dengan lingkungan, langsung membaur gitu. Karena memang sadar bahwa di sini kan kota orang dan kita tidak bisa membawa kebiasaan dari sana ke sini gitu. Jadinya diasikin aja gitu. Wah, parah sekali. Soalnya gimana ya, saat itu ya kebiasaan saya di Bima tuh sekolah pun itu guru menjelaskan juga pakai bahasa Bima. Jadi untuk berbahasa Indonesia saya tidak bisa gini. Seperti ini tidak bisa. Jadi jatuhnya saya ya ngomong takut. Terus sekali ngomong diketawain. Nah, ada satu ketika saya menjelaskan tentang variabel karena logat ya
variabel, saya bilang semuanya ketawa. Tapi ya gimana saya juga bisa menyesuaikan diri, mau gimana harus saya tidak meninggalkan, tapi saya bisa harus menyesuaikan keadaan setempat. Yang pertama sih kayak dari fashion, kayak mulai untuk membiasakan diri untuk tidak memakai yang kayak lebih ketat, memakai jeans dan lain sebagainya. Kayak sekarang kan lebih memakai rok, gamis dan lainnya kayak gitu. Gimana sih rasanya jadi anak rantau? Rasanya jadi anak rantau ya kayak gitu. Awalnya mungkin sedih ya, sedih. Awalnya semangat. Jauh dari orang tua, bebas. Bebas. Ya lama-lama kok gini gitu. Sepi, kos-kosan, aduh, di rumah bingung mau ngapain gitu. Kan kalau di rumah bisalah kita bantulah orang tua ya. Tapi kalau di sini ya sedihnya itu pas kita sepi itu aja sih. Senangnya itu ya bebas, mau kemana aja bebas, kesini kesana. Terus sama Lomboknya itu, di Lombok juga itu kan bagus gitulah, indah lah. Kalau kita sedikit sedikit stres bisa kita ke pantai deket kok, udah jauh-jauh. Ya campur aduk. Kadang Campur aduknya tuh kayak gimana? seneng sih. Senengnya tuh kayak jadi punya banyak teman di luar daerah gitu. Sedih juga jauh dari orang tua, apa-apa harus ngelakuin sendiri. Kayak makan sendiri gitu-gitu, beda banget. Makan sendiri. Sering nangis nggak? Kadang sih kalau nangis tuh kadang kayak pas kemarin Ramadan, kan awal-awal Ramadan di sini. Nangis kayak pertamanya kok beda banget ya gitu. Baru pernah ngerasain Ramadan tanpa orang tua di tahun ini sih. Asik sih awalnya karena memang bebas dari ikatan orang tua dan bisa kemana-mana. Cuman lama-lama jadi kangen gitu sama kampung halaman. Namun kan memang tujuannya mau kuliah kan, jadi harus dibiasakan sama kondisi di sini. Ada susahnya, ada senangnya gitu. Misalnya pas susahnya itu ya tahulah di akhir-akhir bulan kita itu kekurangan gini-gini. Tapi senangnya itu adalah anak teman-teman yang di Lombok nih bantu gini-gini, terus baik-baik banget teman-teman gitu. Kayak enak nggak enak sih sebenarnya. Kalau enaknya kan kayak tiap bulan tetap dapat kiriman dari orang tua. Terus kayak kalau nggak enaknya nih jujur, kalau nggak enaknya kan kalau misalnya kita di rumah kan mau dikasih jajan ataupun mau dikasih uang jajan ataupun enggak kan kayak kita tetap makan di situ. Terus kalau di sini kan kalau nggak punya uang jajan ya udah sih kita nggak akan makan gitu. Bahasa Lombok yang Kak Ida tahu pertama kali itu apa sih? Kalau di skip aja ya, kalau yang awalnya karena memang asalnya di sini kan diajari bahasa yang kotor gitu kan. Tapi kalau untuk bahasa yang palingan mbetao gitu, itu yang formal-formal aja gitu. Cuman untuk lancarnya belum terlalu paham. Bahasa Lombok yang aku tahu pertama sih kayak wah mangan gitu, ndak arak kepeng gitu. Gitu-gitu aja sih. Nah misalnya kan sering ditanya bahasa daerahnya, wah mangan gitu. Wah mangan apa dah? Oh udah makan, oh udah, dia bilang. Kalau udah itu wah, dia bilang ada teman saya ngajar gitu. Jadi saya sedikit-sedikit bisa gitu. Yang pertama apa ya? Dek Meli. Teman-teman yang suka jahil nggak begitu ngajarin bahasa Lombok tapi yang nggak bener gitu? Kalau ngajarin sih enggak, kayak sering ngedenger aja, kayak sering Kak Juman, kamu Kak Juman, kayak gitu. Pertama saya belajar itu nyumpaannya. Itu biar saya tuh ndak disumpah itu. Kalau dia bilang itu ya, oh berarti dia sumpah saya harus marah. Gitu. Makanan khas Lombok ada nggak yang kamu suka? Kayaknya sih percing Lombok ya. Itu sering sih dimakan. Soalnya kan katanya itu juga termasuk makanan khas di sini. Iya. Kayaknya suka pedas. Ya suka. Lebih ke pelcing Lombok.
Kalau di Sumbawa sih kayak lebih ke asam gitu. Kalau makanan Lombok nih saya sukanya tuh kayak sayur-sayuran gitu, kayak plecing, beberok itu kan, suka banget. Yang paling suka itu pecel. Pecel terus ayam taliwang, wah dadah habis. Suka pedes nggak? Suka pedes. Yang awalnya dulu kan dari Bima saya alergi terasi, sedangkan sini semua terasi, tapi lama-lama bisa juga ternyata. Kalau soal perasaan kamu kalau orang lain ngomong kan beda daerah nih, nggak ngertinya gitu, perasaannya gimana? Jujur sih saya sedikit kesel karena emang kan kita kan kayak nggak tahu artinya. Terus saya tuh kayak bilang, ih apa sih kalian, coba dong kalian bahasa Indonesia, saya bilang gitu kan. Terus mereka tuh kayak gimana ya, tertawa juga sama saya karena jujur saya kan emang nggak ngerti sama sekali bahasanya mereka. Siapa tahu kan mereka kayak ngomongin saya kayak atau gimana. Bingung sih kalau teman-teman di kelas gosip juga bingung. Mereka tuh ngomongin apa sih gitu. Karena bahasa berbeda ya? Iya, jauh banget sih bedanya. Bingung sih, bingung dan juga jadi pura-pura main HP aja gitu. Kalau ada orang yang ngomong gitu, cuman kalau kita pakai bahasa daerah juga kan mereka juga bingung jadinya ada nggak nyambungnya. Namun kan ada bahasa Indonesia bisa menyatukan. Sedih juga enggak, kayak biasa aja lah, santai aja nanggepin. Itu tadi ya, gimana cara kita bisa menyesuaikan sama keadaan. Pertama memang kaget, wah begini ya, saya diam aja. Teman saya ngomong kayak gitu. Lama-lama jadinya kayak kalau lama-lama sih kayak asik gitu dengerin, dikit-dikit belajar gitu. Memang awalnya itu saya kaget, apa dia bilang kayak gini-gini kan. Tapi kalau lama-lama tuh saya pengen cari tahu gitu, apa sih gini-gini, gitu aja.